Jadi manhole ini untuk orang masuk, yang sana untuk udara masuk. Ya ketika seperti betenggek-betenggek ini ngelas di dalam ya, ngelas di dalam, mereka perlu udara seger. Makanya kita kasih lubang blower ya. Jadi ini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wih, udah 10 hari mungkin ya. Saya tidak sempat bikin video dan hari ini saya sempatkan karena ada beberapa request di TikTok. Ya banyaklah requestnya, cuma mungkin di video kali ini akan saya bahas sedikit-sedikit ya, terutama tentang valve-valve di kapal ya. Kemarin sudah saya bahas sedikit dan saya tunjukkan. Nanti kita akan ke kapal ya, kita langsung lihat ke sana pemasangannya bagaimana dan juga jenis-jenis apa saja. Mungkin di kapal nanti tidak terlalu tidak terlalu banyak jenisnya karena kebanyakan yang kita pasang di kapal ini hanya mungkin ada 5 atau 6 jenis saja, tapi untuk valve dan perlengkapan pipa itu banyak sekali ya. Sekarang ini saya lagi berada di bengkel ini, dan lagi ada teman-teman lagi betulkan kren itu ya. Dan juga di sebelah sana seperti biasa saya tunjukkan ke teman-teman itu. Nah, ini ada anak-anak praktek ya, sebentar. Nah, ini praktek ngelas mereka ini. Nah, ini dari SMK mana kamu? Hah? SMK 7. SMK 7 ya. Nanti kita akan langsung ke kapal. Saya tunjukkan valve-valve yang ada di sana sambil kita cek ada pemasangan mesin, pondasi mesin segala macam. Oke, kita langsung ke belakang ya. Ya, enggak ada perubahan apa-apa. Ini proses finishing makanya agak lama. Sudah lama sekali saya tunjukkan ke teman-teman Desa Goni ini atau Oilbars 1500 ini. Tapi belum turun karena sekarang lagi proses pengecatan di bagian tangki kapal. Nanti kita akan naik juga. Naik saya tunjukkan di dalam situ proses pekerjaannya udah sampai mana ya. Dan ini akan saya tunjukkan ada satu buah tugboat, satu buah tugboat yang sedang kita bangun dan mesin-mesinnya sudah terpasang juga nampaknya itu. Oke. Nah, ini ya. Ya seperti biasa teman-teman ya, kalau ada yang kurang-kurang helm, kurang-kurang ini, tapi mereka sepatu safety pakai semua ya. Cuma kadang-kadang ada yang tidak lengkap. Nanti kita naik ke dalam situ ya, saya tunjukkan valve-valve di dalam situ ya. Bentar. Ini lagi proses masang plat bottom ya. Jadi ini plat sisinya udah terpasang. Kemudian ini teman-teman lagi masang plat bottom. Nanti kita lihat proses pemasangan plat bottomnya tuh. Nah, ini proses terlalu laju dia, terlalu semangat. Wah, enak rek, kaya bandulan ngono ya tuh. Oke, nanti ini dinaikkan ya, dari dinaikkan sampai sana nempel baru di tek-tek atau dilas ya. Prosesnya kemarin seperti itu, sama saja prosesnya. Nah, ini. Nah, wis sama bro, tinggal narik pelan-pelan. Weh. Nah, ini suasana kamar mesinnya seperti ini ya, sudah terpasang. Itu udah pernah saya jelaskan kenapa manhole-nya ada 2 masing-masing ya. Jadi manhole ini untuk orang masuk, yang sana untuk udara masuk. Ya ketika seperti betenggek-betenggek ini ngelas di dalam ya, ngelas di dalam, mereka perlu udara seger. Makanya kita kasih lubang blower ya. Jadi ini bukan hanya untuk para juru las, tapi ketika nanti kapal beroperasi lalu kemudian ada pekerjaan di dalam tangki, misalnya membersihkan tangki atau misalnya cleaning, nah mereka enak sekali ya, dimasuknya lewat sini, kemudian di sana untuk blowernya ya. Jadi tidak ada terganggu akses keluar masuk ketika ada emergensi, dia tidak perlu panggil-panggil orang untuk mematikan blowernya ya. Semuanya, bahkan tangki kecil pun kita kasih lubang blower. Nah itu, kecuali yang kecil sekali semeter kali semeter gitu ya, kita tidak kasih. Tapi kalau yang ini tangki 2 frame ini kita kasih lubang blower. Kemudian sesuai rencana kita akan bahas mengenai valve-valve ya. Jadi di sini ada gate valve ya. Ini adalah sea chest
atau kota laut ya, seat chest atau kota laut. Dan seat chest itu dilengkapi dengan gate valve seperti ini. Nah, ini ada gate valve, kemudian ini strainer atau saringan yang kita bikin sendiri. Di sini ada gate valve juga. Lalu di manifold ini semuanya kita pakai gate valve. Ya, gate valve. Nanti yang dipompa itu ada SDNR, screw down non return, itu tujuannya supaya dia airnya tidak mengalir kembali. Nah, ini di situ ada manifold juga. Lalu ini ada strainer ya atau saringan, dan di sana ada manifold untuk BBM. Ini jenisnya yaitu gate valve. Nanti akan saya tunjukkan ada swing check valve dan ada screw down non return valve. Nanti saya tunjukkan di kapal sebelah. Nah, sementara kita di sini dulu kita lihat pondasi mesinnya sudah hampir jadi ya. Cuma kemarin ada kesalahan, nanti kita akan bahas di video yang lainnya kesalahannya apa. Ya, seperti itu. Oke. Di sini ini kadang kita pakai butterfly valve ya, butterfly valve. Kenapa? Karena butterfly valve itu dia gambarnya seperti ini. Nah, dia peramping ya. Jadi space untuk gate valve ini bisa dipakai 4 buah butterfly valve. Ya. Kenapa harus pakai butterfly valve? Kadang-kadang di sini kita perlu space agak banyak. Ini kebetulan mesin cuma 4 ya, ME2 dan AE2, sehingga hisapan untuk pendingin masing-masing mesin itu hanya 4 biji ini saja. Ditambah lagi nanti ada hisapan untuk pemadam, ya, pemadam dan juga GS. Ya, nanti ini karena space-nya sudah cukup, makanya kita pakai gate valve, ya, gate valve. Sebenarnya kalau misalnya dia space-nya tidak cukup, kita pakai butterfly valve, dan harga butterfly valve itu kayaknya lebih mahal sedikit lah dibandingkan gate valve ini. Ya, di sini ada strainer sama di kanan kiri. Sudah sering saya tunjukkan kenapa ini harus ada 2 kanan kiri. Ya, ketika di sini sedang bersandar ya, kemudian daerah lumpur gitu, dikhawatirkan di sebelah dermaga itu banyak lumpur, kita bisa kunci valve ini. Kunci valve ini dan semuanya masih bisa beroperasi dengan normal menggunakan si chest yang sebelah sana. Ya, sebelah kiri. Seperti itu. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita sandar di sebelah kiri atau sebelah kiri kena daerah jangkal gitu, kita tinggal matikan valve itu saja. Ya, valve yang itu. Lalu kenapa harus ada 2 valve di masing-masing sisi, Pak? Untuk membersihkan strainer ya. Ini kan akses masuk dari laut ya. Ketika kita mau membersihkan strainer ini, maka valve ini yang harus ditutup. Valve ini yang harus ditutup sehingga kita bisa membersihkan strainer segala macam ya. Begitu juga dengan yang sebelah sana. Oke. Udah nempel aja. Nah kan, sudah nempel, jadi plat bottom, plat keel semuanya sudah terpasang. Tinggal plat sisi di bagian belakang ini saja. Oke. Kita akan naik ke tongkang ini ya. Nanti saya tunjukkan kira-kira di situ ada apa saja. Nah, ini dia di bagian atas tongkangnya ya. Semuanya sudah terpasang ya, seperti yang saya tunjukkan di video-video sebelumnya ya. Gate valve, kemudian PV valve ya, PV valve. Sebenarnya udah sering saya tunjukkan, dan ini sedang mau dilakukan pengecatan, makanya ditutup-tutup pakai kantong plastik ini ya, supaya dia tidak ikut tercat ya. Semuanya sedang ditutup menggunakan plastik ya, seperti ini, diplastikin, disolasi, karena di bagian atasnya atau di decknya ini mau dilakukan pengecatan. Dan ini seperti yang teman-teman lihat, di tangkinya sudah dicat semuanya, bahkan gagang-gagang ini juga ditutup plastik supaya tidak kena cat. Ini nampaknya Pak Haji mau ngecat bagian decknya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat hasilnya. Kita buka di bagian dalamnya kayak apa sih? Oh, gak iso dibuka. Kita ke belakang saja. Dan saya tunjukkan ya, semuanya ini menggunakan gate valve. Jadi karena fungsi valve yaitu hanya untuk buka tutup ya, buka tutup, makanya semuanya harus pakai gate valve. Dan di sini gate valve, lalu itu ada fleksibel ya, fleksibel.
dan nanti dia dikasih blind flank karena untuk mengisolasi kanan dan kiri. Udah sering saya bahas itu, sering sekali saya jelaskan di video-video yang lainnya. Nanti kita akan masuk ke pump room. Di situ ada pump room, nanti saya tunjukkan. Kira-kira ini kita tanya dulu. Mau ngecat apa, Ji? Ngecat dek kah? Nggak, ini dibungkusin mau ngecat apa? Pak Haji kok bungkus valve-valve pipa udara dibungkusin semua? Mau ngecat pipa kah? Cat lantai? Oh gitu. Oke. Nggak ada rokok, nggak ada. Diminta sama Jerry tadi. Matahari terik. Matahari terik. Ya. Nah, semuanya tertutup. Nah, kita masuk ke ruang pompa sebentar. Nah, ini di pump room ini ada beberapa jenis peralatan pipa ya. Nanti kita akan turun, kita lihat satu-satu. Sama untuk proses buka tutupnya dia pakai gate valve. Ya, pakai gate valve semuanya. Kecuali ada satu yang menggunakan screw down non return valve. Saya tunjukkan bentuknya. Nah, itu. Semuanya pakai gate valve ya. Semuanya pakai gate valve. Jenisnya gate valve semua atau katup gerbang ya, katup gerbang. Nah, ada satu yang pakai SDNR. Nah, ini SDNR ini. Ini dengan tujuan supaya minyak tidak lari ke sana. Karena ke sana itu si ces ya, si ces, dan dia berfungsi untuk dorong sisa minyak ketika selesai bongkar. Tapi sebenarnya sistem ini sudah dipertanyakan ya, artinya tidak boleh diaplikasikan lagi, tapi karena di beberapa pelabuhan masih diizinkan, makanya kita tetap pakai ini ya, tetap pakai ini. Dan ini ada kita lindungi menggunakan screw down non return valve. Ini bisa ke sini ya, air bisa ke sini tapi minyak tidak bisa lari ke sana. Dan di situ ada strainer juga yang dari si ces. Kemudian di sini juga ada strainer lagi. Ya. Kemudian ini fleksibel, lalu ini reducer ya. Ini reducer juga ada fleksibel, kemudian gate valve. Seperti itu. Kemudian ada hisapan bilga, di ujung di ujung tangki sana itu. Nah, itu. Di ujung sana itu yang pakai swing check valve. Nanti saya tunjukkan. Mungkin saya tidak bisa menunjukkan swing check valve itu ya karena tempatnya agak ini dan ini baunya agak bau cat. Kemudian di sebelah sini ada stripping pump ya, stripping pump atau pompa pengering yang berfungsi ketika muatan sisa sedikit, mereka akan menggunakan pompa yang itu, pompa yang kecil itu, nah, untuk membersihkan belmut. Nah, ini kemudian ini manifoldnya ke masing-masing tangki. Nah, ini manifold sama, semuanya pakai gate valve juga. Oke. Lalu di bawah sini ada pump room. Di sana juga ada banyak valve-valve, tapi untuk pump room kita review nanti ya. Kita review di video berikutnya. Dan di sini ada pompa pemadam emergency ya. Emergency fire pump, lalu ini ada power pack dan di sana ada kompresor. Power pack untuk apa? Power pack untuk ini. Wind jangkar ini. Nah, kita ada pasang satu buah jangkar di belakang. Kita windnya menggunakan wind tersendiri, berbeda dengan wind jangkar yang ada di depan. Kita pakai power pack sendiri. Dan ini pintunya tembus ya, kanan kiri. Style kami pintunya itu tembus kanan kiri, dan juga tangga turun ke kamar mesinnya juga ada dua kanan kiri. Seperti itu. Mas. Nah, itu takbutnya tadi yang saya tunjukkan tadi, sedang masang plat bottom dan juga mesin-mesinnya. Kemudian di degosnya nanti akan dibikin, itu sudah siap ya, tulang-tulang untuk degosnya sudah ready. Nah, sudah seperti ini. Ini berjalan 3 bulan ini. 3 bulan sudah berbentuk seperti ini. Kemudian valve-valve yang lain di dalam tangki, nanti mungkin minggu depan ini saya ada kegiatan pengukuran tangki di kapal ini. Kita akan masuk ke semua tangki ketika sudah selesai dilakukan pengecatan semuanya. Kita masuk tangki untuk melakukan pengukuran, untuk bikin tank table atau kalibrasi tangki. Dan nanti saya tunjukkan valve-valve yang lainnya di dalam tangki itu. Yang untuk valve-valve di atas itu ya, air fan head, terus PV valve, segala macam sudah pernah saya tunjukkan. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Dan juga tentang bolder, tentang manhole semuanya sudah saya upload di video-video sebelumnya.
Oke ya, sementara itu video kali ini mudah-mudahan teman-teman semuanya terhibur ya, atau paling tidak ada tambahan ilmu sedikit lah ya, bermanfaat buat teman-teman. Dan nanti minggu depan insya Allah kita akan masuk tangki kapal ini, tangki kargonya kita akan ukur dan buat tank table-nya, serta nanti akan saya review lagi proses pemasangan degos kapal sebelah ini ya, tugboat sebelah ini. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan menghibur dan paling tidak sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.